السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mulia berserta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua di malam yang mulia ini untuk bisa berkumpul di salah satu di antara masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam rangka mendengarkan ayat-ayat dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita niatkan duduk sejenak menunggu salat berikutnya yang mana pahalanya sama seperti seseorang melakukan ibadah salat. Begitu pula para malaikat senantiasa mendoakan dan memintakan kita ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara petunjuk dan hidayah yang ada di dalam suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah adalah surah al-istishfa', surat yang mana seseorang bisa memohon dan meminta keafiatan dan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik penyakit yang berkaitan dengan penyakit badan, terlebih lagi penyakit yang berkaitan dengan hati seseorang. Kemudian di antara petunjuk yang kedua dari suratul Fatihah, bahwasanya di dalam suratul Fatihah mengandung unsur-unsur tauhid yang sudah kita pelajari, di mana semua kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang 7 dan bumi juga semisal dengannya. Yatanazzalul amru bainahun, yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala turun kepadanya. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa terhadap segala sesuatu
dan ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup segalanya. Dari dua ayat ini, di mana ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, khalaqa lita'budu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita beribadah. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya lita'lamu, agar kalian mengetahui. Oleh karenanya kita hidup di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah dan untuk mengilmui, untuk mengetahui akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan at-tauhidu naw'an. Tauhid itu ada dua macam. Tauhidul amali wa tauhidul ilmi. Tauhid yang berkaitan dengan amalan seseorang. Yang kedua, tauhid yang berkaitan dengan ilmu seseorang. Tauhidul amali, tauhid yaitu berkaitan dengan amal, berkaitan dengan uluhiyah, berkaitan bagaimana seseorang memperuntukkan semua ibadahnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. La yusalli illa lillah. Ia tidak salat kecuali karena Allah. Dia tidak menyembelih kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena makhluk, bukan karena pepohonan dan lain sebagainya, bukan karena mata air dan lain sebagainya. Akan tetapi amalan-amalan yang itu merupakan berupa ibadah hanya boleh dan berhak diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernadar, berdoa, istighatsah, meminta pertolongan dan lain sebagainya hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan amalan kita. Yang mana amalan-amalan yang kita lakukan tidak boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tauhidul ilmi. Tauhid yang berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Atau bi an ta'rif Allah taala wa tu'mina bihi wa bi rububiyyatihi wa mulkihi wa jalalihi wa kamalihi. Seseorang wajib harus mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifatnya, beriman kepadanya. Tidak boleh seseorang menta'til, meniadakan nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Begitu juga dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam akhir surat Al-Hasyr Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hal tersebut agar kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang memberi rizki. Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir wal Mutasarrif fi hadzal qaun. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan berkuasa di alam semesta ini. Seseorang tidak boleh mengimani, seseorang tidak boleh percaya bahwa ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan karena Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya ini dan itu, semua itu adalah atas kehendak dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika seseorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki, menurunkan hujan, mengatur alam semesta ini, maka hendaknya seseorang mengkhususkan ketaatannya hanya kepada Allah. Hendaknya mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai dia meminta dan memohon pertolongan kecuali hanya kepada
Allah Subhanahu wa taala, ini yang dinamakan dengan tauhid. Yang mana ini adalah pondasi kita beragama. Semakin besar perhatian seseorang, semakin mendalam ilmu seseorang akan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin ia bisa mendekatkan diri dan beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ruhul Islam. Ruhnya seorang di dalam beragama. Wa unwanus sa'adah, dan ciri-ciri tanda kebahagiaan seseorang baik di dunia maupun di akhirat adalah ketika mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Wala salaha lil insan wala zakata lahu wala qabula li'amalihi illa bihi. Seseorang tidak akan bisa baik. Seseorang tidak akan bisa mensucikan dirinya. Begitu juga amalan-amalannya tidak akan diterima kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Sebaliknya, apabila tauhid seseorang tidak benar, maka amalannya tidak diterima. Amalannya tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin." Di dalam surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh telah aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini ada selain Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk bentuk kesyirikan. Menyembelih di tempat-tempat keramat dan lain sebagainya, ini juga termasuk kesyirikan yang bisa membatalkan amalan-amalan seseorang, yang bisa menghapus ibadah-ibadah yang sudah dia lakukan. Wala takunanna minal khasirin, dan jangan sampai engkau termasuk orang-orang yang merugi. Siapa yang diingatkan? Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah dijamin masuk surga. Ya Allah Subhanahu wa taala menjamin juga, qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah lalu maupun yang akan datang. Namun tetap diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bahayanya syirik. Oleh karenanya, jangan kita alergi mendengar kata-kata syirik dan lain sebagainya. Hendaknya terus kita pelajari agar semakin kita mempunyai ilmu dan semakin kita takut jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang itu merupakan kesyirikan namun kita tidak mengetahuinya. Oleh karenanya dua sisi ini harus kita pelajari dengan baik. Sisi yang berkaitan dengan tauhid, begitu juga sisi yang berkaitan dengan yang bisa menghapus amalan-amalan seseorang. Para ulama mengatakan, ta'allamna asy-syarra la lisyarr, walakin litawaqqi. Wa man lam ya'rifil khaira min asy-syarr waqa'a fihi. Kami mempelajari keburukan dan tidak ada hal yang paling buruk daripada berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La lisyarr, bukan untuk melakukannya, walakin litawaqqi, akan tapi untuk membentengi diri, untuk jaga-jaga. Wa man lam ya'rifil khaira minasy syarri waqa'a fihi. Karena barang siapa yang tidak mengetahui, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana tauhid, mana kesyirikan, waqa'a fihi. Bisa jadi dia terjatuh melakukan perbuatan tersebut, namun dia tidak sadar. Namun ia tidak mengetahui akan hal tersebut. Balillaha fa'bud wa kum minasy syakirin. Akan tetapi hendaknya engkau mengikhlaskan ibadahmu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu merupakan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allah laka." Wahai Ibnu Abbas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau memohon pertolongan, meminta, maka hendaknya engkau meminta kepada Allah. Dan itu sudah dicontohkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tali sandal. Hendaknya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita biasakan diri kita. Apapun permasalahan kita, sebelum kita meminta bantuan kepada manusia, terlebih dahulu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Ketika engkau ingin meminta pertolongan, maka yang pertama kali yang engkau minta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, sekiranya orang-orang berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, sedikit saja tidak akan bisa. Kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, ingin membahayakan kita, dia tidak akan bisa. Sekalipun mereka berkumpul membahu-membahu untuk memberikan mudarat kepada kita, tidak akan bisa kecuali hal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam suratul Fatihah telah disebutkan, telah ditunjukkan tentang 3 hal tersebut, yaitu bagaimana seseorang memperuntukkan ibadahnya hanya kepada Allah, bagaimana seseorang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa terhadap alam semesta ini, begitu juga bagaimana seseorang mengetahui akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin besar, semakin dalam ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mantap dan nikmat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Kata-kata alhamd ini adalah ats-tsana'u 'ala Allah Subhanahu wa taala wa 'ala asma'ihil husna. Seseorang sedang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang besar. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mulia. Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Dan seseorang memuji kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, allazi la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita hitung. Nikmat yang ada pada badan kita saja kita tidak bisa hitung, begitu besar dan begitu banyak. Maka ketika seseorang mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, mereka telah memuji, mereka telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan. Dan mereka mengetahui bahwa segala nikmat yang diberikan dan dia rasakan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa subhanahu wa taala ahlul hamdi was sana. Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji, yang berhak disanjung. Dan wa akmala ahwalil 'abdi an yakuna hamidan lillah. Seorang hamba yang paling sempurna adalah seseorang yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ridha. Allah Subhanahu wa taala maha cinta, senang ketika dipuji dan disanjung oleh hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata aw syurbata fayahmaduhu 'alaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha dari seorang hamba apabila dia memakan makanan, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas makanan yang telah diberikan. Ketika dia meminum minuman, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas minuman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan hal tersebut di setiap keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ketika ingin tidur, mendatangi tempat tidurnya, Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana, fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami makan, yang telah memberikan kami minuman, yang telah mencukupkan kami dan memberikan kami tempat tidur. Berapa banyak orang-orang yang tidak dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan tempat untuk berteduh. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Agung, Maha Rahim, Maha Rahman, yang seharusnya seseorang senantiasa berusaha membasahi lisannya dengan memujinya, begitu juga dengan amalan-amalan dan begitu juga dengan amalan-amalan hatinya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Saat kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan itu kita ulang-ulang di setiap rakaat salat kita, hendaknya kita hadirkan hal tersebut. Saat kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, di dalamnya ada iman tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Ar-Rabb, kata-kata Ar-Rabb ini artinya Al-Maliku, sang raja, Al-Khaliqu, yang menciptakan, Ar-Raziqu, yang memberi rizki, Al-Mudabbiru, yang mengatur, Al-Mutasarrifu, yang menguasai, Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan, kemudian yang menahan seseorang tidak diberikan nikmat dan seterusnya. Ini semua makna dari Ar-Rabb. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayat la'allahum yafqahun." Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mendatangkan kepada kalian azab dari arah atas kalian, dari arah bawah kalian, dan menjadikan kalian atau mengadakan kalian golongan-golongan yang satu golongan saling memberikan al-ba's, memberikan gangguan satu dengan yang lainnya. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Lihatlah bagaimana kami mendatangkan ayat-ayat kami agar mereka bisa melihat dan bisa berpikir. Para ulama mengatakan, la'allahum yafqahun, agar mereka berpikir. Artinya ma khuliqu lahu wa ujidu li tahqiqihi min ibadatillah wa ikhlasid din lahu subhanahu wa ta'ala. Mereka tidaklah diciptakan dan diadakan di dunia ini kecuali untuk merealisasikan agar mereka berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu mendatangkan kepada mereka azabnya, azaban min fawqikum, azab dari arah atas. Para ulama mengatakan kas-sawa'iqa warrihil mudammirah, seperti petir. Petir dari mana? Dari atas. Begitu juga angin yang bisa memporak-porandakan, menghancurkan. Wa min tahti arjulikum, atau dari arah bawah kalian. Kazzalazil, seperti gempa bumi yang pernah menimpa kita dan mungkin kita sudah lupa. Sudah lupa. Wal khasab, begitu juga seseorang ditenggelamkan di dalam bumi seperti yang terjadi di Donggala. Semua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala al-mutasarrif. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur dan menguasai alam semesta ini. Dan semua itu tidaklah Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita agar kita takut. Dan itu bisa kita lihat dan bisa kita renungkan ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Fa idza aqala al-muslimu hadzal ma'na,
Apabila seorang muslim ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin saat ia salat dan merenungi maknanya, la yumkinu an yattajiha bi ibadatihi wa rajaihi ila ghairi ar-rabbil hamid. Tidak mungkin ia memperuntukkan, mengarahkan ibadahnya, harapannya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara bentuk kebodohan ketika sebagian orang mengatakan bahwa terjadinya gempa bumi itu adalah peristiwa alam. Apa bahasanya lain? Fenomena alam. Aw yansibuna dzalika ila ardi nafsiha. Itu adalah fenomena alam yang terjadi dengan sendirinya. Gesekan bumi dan lain sebagainya. Ada benarnya. Namun semua itu adalah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang tadi kita jelaskan, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk mendatangkan azab untuk kalian, baik dari arah atas maupun bawah. Namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami menurunkan ayat-ayat kami, termasuk di antaranya adalah gempa bumi, kecuali untuk menakuti kita, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terlalu jauh dari tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di muka bumi ini. Semua waktu-waktu kita habiskan untuk bagaimana mendapatkan dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegur kita. Agar kita takut, agar kita senantiasa mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala adakan kita di dunia ini untuk beribadah dan agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata Ar-Rahmanur Rahim. Fahuwa subhanahu wa ta'ala al-muttasifu bir-rahmati li'ibadihi. Wa li'anna asma'illahi kulluha dalatun ala thubuti sifatil kamal. Saat kita mengucapkan Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah Ar-Rahmah. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Kasih terhadap hambanya. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya menunjukkan akan sifat yang mulia dan sempurna. Oleh karenanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan bayi. Kemudian ibunya mengambilnya, kemudian memberikan ASI. Fa'alsaqat bi batnihi wa arda'athu. Seorang ibu itu mengambil bayinya, kemudian dia menggendongnya dan memberikan ASI. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Atarawna hadza tarihatun waladaha finnar." Bagaimana menurut pendapat kalian? Bagaimana pendapat kalian? Apakah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam neraka? Seorang ibu biasanya tumbuh kasih sayangnya kepada anaknya ketika anaknya masih kecil. Kasih sayangnya lebih besar lagi. Ketika anaknya nangis, maka dengan cepat ia akan memberikan ASI, menggendongnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar dan para sahabat, apa menurut pendapat kalian? Apakah seorang ibu ini ridha, tega melemparkan anaknya ke dalam neraka? Maka para sahabat mengatakan, la, tidak mungkin. Wahya taqdiru ala alla tatruhahu. Dan dia, seorang ibu itu mampu untuk tidak melemparkan anaknya ke dalam neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadza biwaladiha. Allah Subhanahu wa taala lebih kasih sayang terhadap hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Allah Subhanahu wa taala tidak tega melihat kita masuk ke dalam neraka. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mencakup segala sesuatu. Katabaha Allahu li ahli iman wa ahli taubah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada ahli iman, ahli taubah, alladzina yarjuna rahmatahu. Orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut kepada azabnya. Maka oleh karena itu,
Apabila seseorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, dan rahmatnya mencakup segala sesuatu, arafta nafsaka bi iftiqariha wa ihtiyajiha ila rahmatihi. Maka kita mengetahui, kita menyadari bahwa kita butuh akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa anta tas'alullah azza wa jalla an yaj'alaka mimman tanalahum rahmatahu. Dan engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya. Kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, karenanya di dalam hadis kudusi, apabila seseorang membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Kemudian ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa maknanya? Nakhussuka ya Allah wahdaka bil ibadah. Ketika seseorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kami mengkhususkan engkau wahai Allah semata dengan ibadah kepadamu. Wa nufriduka wahdaka bil isti'anah. Begitu juga di dalam meminta pertolongan, kami tidak meminta pertolongan kecuali kepada engkau. Ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seorang tidak beribadah dan tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Wa hadza tauhidullah fil ibadah. Dan ini mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan kami tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada engkau. Di sini didahulukan iyyaka na'budu. Padahal bisa aslinya asal katanya adalah na'buduka wala na'budu ghairaka. Kami menyembah kepada engkau dan tidak menyembah kepada selainmu. Iyyaka, hanya kepada engkau. Ini diantara bentuknya adalah al-hasr. Jadi ibadah itu hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh di sini mengatakan, wa idza 'arafta dzalika ta'rifu faqraka wa ihtiyajaka ila Allah. Apabila seseorang mengetahui makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka engkau mengetahui bahwa engkau maha fakir. Engkau sangat fakir dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak bisa keluar dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala walaupun sekejap mata. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa berbuat sesuatu. Bahkan kita tidak akan bisa menggerakkan badan kita. Kita tidak akan bisa melakukan amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan kita. Semua itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara doa yang baik dan hendaknya kita amalkan, dan ini adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah saya mencintaimu. Dan ini di antara cara metode yang baik di dalam memberi nasihat. Hendaknya seseorang memulai dengan perkataan-perkataan yang bagus. Perkataan-perkataan yang lembut. Perkataan-perkataan yang di situ mengandung doa. Ini cara memberi nasihat, cara menegur yang baik. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara yang keras. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Wahai Mu'adz, sesungguhnya saya mencintaimu. Siapa yang tidak terenyuh ketika dikatakan demikian? Usika ya Mu'adz. Saya memberi nasihat, mewasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salat taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk bisa berzikir kepada engkau, bisa bersyukur kepada engkau, dan bisa beribadah dengan baik. Ini bisa diucapkan sebelum salam, setelah selesai tahiyat akhir, atau bisa diucapkan setelah salam dalam bagian dari rangkaian zikir. Karena para ulama berselisih makna dari duburi kulli shalah. Kata-kata dubur itu adalah berkaitan dengan akhirus syai' dan masih ada kaitannya dengan hal tersebut. Maka para ulama sebagian mengatakan bahwa dibaca sebelum salam, atau dibaca masuk dalam rangkaian zikir yang kita baca setelah sholat.
Nabi SAW juga berfirman, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Wala ta'jaz. Berusahalah, bersungguh-sungguhlah melakukan apa yang bisa bermanfaat kepada engkau dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Kata-kata iyyaka na'budu, di sini seseorang sedang merealisasikan makna dari la ilaha illallah. Kemudian ketika seseorang mengatakan wa iyyaka nasta'in, ini makna dari la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada minal jahlil mubin wa minad dhalalil azim an yaqra al-insan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara bentuk kejahilan dan kebodohan yang nyata, seseorang membaca dalam salatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian setelah selesai salat dia meminta kepada makhluk, meminta kepada pohon-pohon, meminta kepada orang yang sudah meninggal dan lain sebagainya. Padahal dia sudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fal ibadatu tashmalu as-salatu was-shaum wal-hajj wadh-dhab wa ghairiha. Jadi ibadah mencakup segala sesuatu. Puasa, salat, haji, menyembelih, berdoa. Fa idza kana ibadah, kaifa tusrifu li ghairillah? Jika semua itu berkaitan termasuk ibadah, maka tidak layak bagi seorang hamba memperuntukkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inna min fahmi iyyaka na'budu. Sesungguhnya di antara bentuk pemahaman seseorang yang baik, yang benar terhadap iyyaka na'budu, la yumkinu an yatawajjaha ila ghairillah. Mereka tidak mungkin menghadapkan ibadahnya kecuali kepada Allah. Wala yumkinu an yasta'ina bi ghairillah. Kalau seseorang paham dengan baik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ia tidak mungkin meminta pertolongan kepada selain Allah. Tentunya dalam hal-hal yang tidak bisa diberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yasta'inu biman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala ata'an wala man'an? Bagaimana mungkin dia meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya? Tidak bisa memberikan manfaat pada dirinya, tidak bisa memberikan mudarat. Wala yada'a man biyadihi azimatul umur. Wa yada'a, kemudian dia meninggalkan meminta pertolongan kepada zat yang mana di tangannya semua urusan, itu Allah Subhanahu wa taala. Alladzi amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang mana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka dia jadi. Jadi fa fiha tarbiyatun ala tauhidillah walakin liman aqala al-ma'na wa fahma al-madlul. Di dalam kita membaca suratul Fatihah terdapat makna tauhid bi anwa'iha, tauhid yang 3. Akan tetapi itu bisa dipahami bagi orang-orang yang mempelajari makna dan kandungan yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam yang mulia ini. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang mulia, kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita agar terus bisa melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wallahu taala a'la wa alam wa jalla wa ahkam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.